Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Masih ini ya, semangat untuk belajar ya hari ini. Oke, anak-anak, sebelum nanti Mem menjelaskan materi pada hari ini, Mem ingin terlebih dahulu mengingatkan kembali ya tentang materi sebelumnya. Kemarin materi sebelumnya itu kan Mem sudah menjelaskan tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah ya. Oke. Estu, coba sih faktor apa yang mendukung terjadinya Daulah Abbasiyah atau proses apa yang mendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah? Apa dulu? Coba yang dipahami aja, nggak harus sama persis dengan di buku. Faktor apa saja yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Abbasiyah waktu itu? Faktor itulah keruntuhan. Apa dulu? Ada yang bisa? Oke, ada yang bisa? Juno, ayo Jun, apa Jun dulu Jun? Apa dulu? Kok lupa? Apa dulu faktor yang mendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah? Kehancuran Daulah Umayyah. Ya, adanya kehancuran Daulah Umayyah. Tapi ada lagi kan, adanya kekecewaan atas kelompok siapa? Kelompok Mawali ya, kelompok Mawali yang merasa diperlakukan tidak adil ya, karena bukan berasal dari suku Arab ya. Terus apa lagi? Siapa yang bisa? Siapa tadi? Ada lagi? Gak apa-apa, nggak usah takut. Iya, adanya perpecahan internal antara keluarga Daulah Umayyah. Oke, itu sebab-sebab atau faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Oke, nah hari ini masuk semua nak? Ada yang enggak masuk? Siapa? Absen? 25, 26. Oke, 25, 26 ya. Oke. Sebelum belajar, Mem perlu memberikan motivasi kepada kalian terlebih dahulu ya. Mem ingatkan kembali, kalian harus ingat ya, di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 itu dijelaskan bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi kalian harus rajin belajar ya, harus rajin menuntut ilmu, punya semangat yang kuat dalam menuntut ilmu agar kedepannya nanti kalian diangkat derajatnya oleh Allah, kalian menjadi orang yang berhasil, bahagia dunia dan akhirat ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Harus bersemangat dalam menuntut ilmu demi apa? Masa depan kita, seperti itu ya nak ya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian akan mempelajari tentang apa? Tentang peradaban atau kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajarannya apa sih yang diharapkan? Ya, dalam tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa mengkonstruk cara mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan di era modern dengan meneladani kemajuan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah ya. Yang kedua, kalian bisa mengkonstruk strategi penertiban administrasi di lingkungan sekolah
atau dalam organisasi dengan mengambil pelajaran dari sistem administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, tujuannya diharapkan kalian bisa mengkonstruk langkah-langkah membangun kepemimpinan dan politik yang adil dengan meneladani kebijakan politik para khalifah Abbasiyah, ya nak ya. Coba kalau di buku kalian itu materi kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ada di halaman 212 ya. Betul? Oke. Nah, sekarang perhatikan sebelum menjelaskan tentang materi dari kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ya, akan mengkaitkan terlebih dahulu dengan surah An-Nas ayat 1 ya nak ya. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ dijelaskan bahwa ayat itu memerintahkan kepada kita agar kita itu memohon perlindungan hanya kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah ya, karena hanya Allah Tuhannya manusia. Nah, kita hubungkan dengan materi peradaban Daulah Abbasiyah ya, kemajuan dalam peradaban Daulah Abbasiyah ya. Pada masa peradaban kemajuan Daulah Abbasiyah itu para pemikir atau ilmuwan muslim senantiasa mohon perlindungan dari Allah dari segala kesesatan pikiran yang menyesatkan ya. Agar apa? Agar ilmu yang dipelajari itu benar-benar ilmu yang bermanfaat bagi orang lain ya, tidak menyalahi atau menyimpang dari ajaran agama Islam ya. Mereka semuanya senantiasa mohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan pemikiran supaya tidak memberikan dampak negatif bagi pendidikan nantinya di kemudian hari. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan mengkaitkan lagi dengan di situ ada ya di buku kalian, itu ada surah Al-A'raf ayat 56 ya. Di situ dijelaskan bahwa manusia itu diperintahkan oleh Allah supaya tidak melakukan kerusakan di bumi. Kenapa? Karena manusia itu adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi. Jadi bumi itu dan seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia diberikan oleh Allah amanah untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan apa yang ada di bumi ya nak ya, bukan malah untuk merusaknya. Nah, sebagai seorang yang beriman maka kita harus bisa menjaga amanah itu ya, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah, maka kita juga harus melakukan kebaikan ya. Kita hubungkan dengan kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah bahwa adanya kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah itu menunjukkan bahwa sebagai seorang manusia selalu melakukan hal-hal kebaikan, contohnya meningkatkan pengetahuan ya kan dalam pendidikan ya, kemudian dalam hal segi ekonomi, sosial, budaya ya, kemudian dalam hal administrasi negara itu semua mengalami kemajuan sehingga pada masa Daulah Abbasiyah itu sampai terkenal dengan adanya the Golden Age of Islam, yaitu masa keemasan Islam karena pesatnya atau mengalami kemajuan yang sangat ya, atau mengalami puncaknya ya dalam hal peradabannya ya, baik dari segi ilmu pengetahuan dan yang lainnya ya nak ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita kaitkan lagi ketika suatu bangsa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik ya, mensejahterakan rakyatnya, berarti apa yang dilakukan oleh bangsa tersebut itu termasuk bentuk dari cinta tanah air ya, seperti itu, perwujudan dari cinta tanah air. Nah, sebagai generasi muslim ya, kita tentunya juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan karena itu juga merupakan perintah Allah ya, utlubul ilmam ya minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, Allah memerintahkan kita agar kita itu menuntut ilmu dari sejak kecil sampai
sampai meninggal ya nak ya. Tidak ada batasan waktu, usia dalam menuntut ilmu ya. Itu perintah Allah. Berarti kalau kita menjalankan perintah Allah dengan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan giat, maka kita akan mewujudkan cinta kepada Allah ya, karena kita sudah melakukan perintah-perintah Allah ya. Kalau kita melakukan kebaikan dengan melakukan perintah Allah, berarti sebenarnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri ya kan. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Maka di situ sebagai bentuk kasih sayang dan cinta kita kepada diri kita sendiri, sehingga kita nanti akan mendapatkan ridhonya Allah di akhirat kelak. Kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan ya. Kalau kita baik kepada orang, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan itu ya nak ya, seperti itu. Tapi kalau kita melakukan kejelekan, maka kejelekan itu juga akan kita dapatkan. Ingat, kalau kita melakukan kebaikan, maka sesungguhnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, sebelum Mem lanjut lagi ya, kita nyanyikan dulu ya lagu ini. Mem ada lagu yang nanti kita kaitkan dengan mana nah itunya. Bentar ya. Apa nama TV-nya? TV-nya santai? Bukan. Sudah Pak ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya, nggak ada yang nggak mengikuti, semuanya mengikuti dengan baik ya, karena ini adalah lagu wajib. Nanti kita hubungkan dengan materi kita ya. Dulu satu bangsa, satu bahasa, kita semuanya nyanyi. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, semuanya nyanyi. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Satu kali saja ya. Oke, satu kali saja. Perhatikan, di lagu tersebut itu ada lirik satu nusa, satu bangsa. Di dalam lirik tersebut kita bisa mengaitkan ya bahwa kita itu di Indonesia itu beragam budaya ya nak yang ada di Indonesia. Dari lagu tersebut, lirik tersebut membuat kita, menjadikan kita menjadi bersatu ya. Tidak melakukan atau
tidak terpecah belah ya, meskipun berbeda-beda, karena perbedaan itu kita jadikan sebagai kekayaan bangsa. Nah, seperti itu. Nah, di dalam peradaban Islam atau kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah itu termasuk bukti bahwa sangat mencintai adanya negaranya ya, atau di Daulah Abbasiyah itu pemerintahannya, karena para khalifahnya itu sangat peduli terhadap kemajuan ilmu pengetahuan ya. Hartanya, semua kekuasaannya itu mereka memberikan hal-hal yang positif ya, mereka memajukan ilmu pengetahuan ya. Uang negara juga digunakan untuk kemajuan dari pemerintahan Daulah Abbasiyah pada saat itu, sehingga ada pembangunan, ada namanya Baitul Hikmah ya, ada pembangunan, kemudian ada majelis munadharah ya sebagai wadah nanti mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada ya. Setelah ini akan menjelaskan lebih terperinci lagi ya. Oke. Next. Oke. Oke, kita menuju ke materi ya nak. Sekarang Mem akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, pada awal pemerintahan Daulah Abbasiyah itu memiliki khalifah-khalifah yang sangat perhatian besar ya, memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ya. Di antara khalifah tersebut adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ya. Beliau ini adalah khalifah yang cinta ilmu pengetahuan ya, sehingga apa yang dilakukan beliau, harta dan kekuasaannya itu dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan ya. Kemudian apa sih faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu berkembang pesat ya pada masa Daulah Abbasiyah ya nak ya? Yang pertama adanya asimilasi budaya, terjadinya asimilasi budaya, bahasa pengetahuan ya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apa sih asimilasi budaya itu? Apa nak? Perpaduan ya. Perpaduan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa yang lainnya ya. Kemudian bahasa pengetahuan ya, seperti itu. Itu faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat di Daulah Abbasiyah. Yang kedua, adanya gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asal ke bahasa Arab. Nah, gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tadi ya, yang memiliki perhatian yang sangat besar ya nak ya, dengan memberikan hartanya ya, kemudian kekuasaannya itu untuk memajukan ilmu pengetahuan ya. Sudah berlangsung mulai sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hingga Khalifah Harun Al-Rasyid, dan juga nanti dilanjutkan pada Khalifah Al-Ma'mun, yaitu anak dari Khalifah Harun Ar-Rasyid Kalista. Ya. Kemudian buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya dialih bahasakan dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Buku-buku yang awalnya itu tidak berbahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya apa? Supaya bisa dipahami dan dipelajari, supaya bisa mengembangkan ilmu yang dijelaskan di pengetahuan yang dijelaskan dalam buku tersebut ya nak ya, seperti itu. Kemudian
Apalagi yang ketiga ada pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu artinya rumah kebijaksanaan. Nah, di Baitul Hikmah ini merupakan perpustakaan terbesar ya di masa Daulah Abbasiyah, dan juga sebagai pusat studi ya nak ya, untuk penelitian juga, penerjemahan juga ya, penerjemahan buku-buku itu di Baitul Hikmah ya nak ya, penerjemahan buku-buku yang tadinya awalnya tidak berbahasa Arab ya, dari bahasa Yunani ya, Romawi. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Baitul Hikmah tempatnya ya. Nah, Baitul Hikmah itu di mana? Letaknya di Baghdad ya nak ya waktu itu. Kemudian ada lagi yang keempat, adanya pembentukan majelis munadharah ya. Nah, majelis munadharah ini tuh apa sih fungsinya? Nah, pada masa siapa majelis munadharah ini dibangun? Pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun ya, putra dari Khalifah Harun Ar-Rasyid ya nak ya. Nah, di sini di majelis munadharah ini adalah tempat pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan ya. Seperti itu. Jadi merupakan pusat kajian mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Oke, lanjut ya. Nah, kemajuan Bani atau Daulah Abbasiyah itu terdapat pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun ya. Itu sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat ya nak ya. Nah, di sini perhatikan, pada masa Khalifah tersebut telah mengukir prestasi gemilang dalam sejarah Islam yang menjadikan Baghdad sebagai pusat kebudayaan atau peradaban Islam ya nak ya. Jadi Baghdad itu sebagai pusat peradaban kejayaan Islam. Nah, pada saat itu perkembangan ilmu pengetahuan, sebagian besar orang-orang itu yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan tidak hanya berasal dari bangsa Arab, akan tetapi juga berasal dari non-Arab, yaitu dari Persia. Makanya banyak buku-buku yang berbahasa selain bahasa Arab kan ya nak ya. Oke, halo Mbak. Ya. Oke, kemudian di samping banyak bermunculan karya-karya ilmuwan muslim, juga bermunculan karya bahasa asing ya, terutama ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani ya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Al-Mansur sudah dimulai ya. Nah, kegiatan penerjemahannya seperti apa sih? Nah, buku-buku yang telah diterjemahkan itu sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa dan bangsa, diantaranya ya ada buku-buku sejarah, ilmu kalam ya, filsafat, ilmu alam, ilmu pasti ya, seperti kimia, matematika ya, ini kan termasuk ilmu pasti ya, kemudian musik dan lain sebagainya ya. Nah, ini Bait Al-Hikmah ya. Baitul Hikmah atau Bait Al-Hikmah sama saja ya. Nanti kalau misalnya ada soal seperti ini nggak usah bingung ya. Tadi apa Bait Al-Hikmah? Ada perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah sebagai pusat belajar, penerjemahan dan penelitian bagi para pengunjung ilmuwan dari berbagai negara. Majelis Munadharah tadi sudah ya, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikir dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Nah, dalam masa kejayaan tersebut, para khalifah juga melakukan penertiban administrasi pemerintahan ya, di mana yang pertama melakukan pengangkatan wazir. Apa sih wazir itu? Perdana Menteri. Tugasnya apa? Membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan ya. Itu ada banyak ya, nanti dibagi di buku kalian itu sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, pengangkatan Roisul Kitabah ya,
sekretaris negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau sekretariat negara. Kemudian ini kalau Roisul itu pemimpinnya ya, Rois kepalanya ya. Yang ketiga, pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir kalau waktu dulu ya. Kemudian selanjutnya apa? Pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum. Kemudian apalagi? Nah, dalam hal politik dan militer ya, para khalifah Daulah Abbasiyah juga menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Tujuannya apa sih melakukan kerjasama itu? Untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Barangkali masih ada sisa-sisa ya Daulah Umayyahnya ya. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya apa? Menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad ya nak ya. Kemudian ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam ingin mewujudkan kemandirian berpolitik dan militernya. Itu ada periode pertama fokus pada membangun landasan pemerintahan dan militer yang kuat ya. Yang kedua, periode kedua, pengaruh orang-orang Turki mulai muncul dan mereka menguasai posisi penting militer hingga terjadi tanda-tanda perpecahan. Nah, ini termasuk faktor apa dulu? Faktor internal apa eksternal? Faktor apa yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah yang dulu? Adanya dominasi bangsa Turki. Adanya itu eksternal. Oke, good. Kemudian yang ketiga, Bani Buwayhi ya, pada periode ketiga ini yang beraliran Syiah menguasai pemerintahan dan menekan kekuasaan khalifah. Di sini sudah mulai ada kelompok lain yang menekan pemerintahan dan menguasai pemerintahan. Nah, kemudian periode keempat, orang-orang Seljuk dari Turki mengambil alih kekuasaan dan menghapus dominasi Bani Buwayhi sampai akhirnya adanya penyerangan tentara Mongol yang membuat kehancuran Daulah Abbasiyah ya nak ya, yang dulu menjelaskan. Oke, itu tadi yang dijelaskan Mem ya. Ada pertanyaan dari yang dijelaskan Mem tentang kemajuan ilmu pengetahuan bidang militer dari peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ada yang ingin ditanyakan nak? Tidak. Oke, sekarang Mem akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ada 6 kelompok ya nak ya. Kalian silakan nanti mendiskusikan. Kalian diskusikan ya nak ya. Kelompok 1 silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silakan berpindah, nanti Mem bacakan di sini. Kelompok 1 Alifa, silakan pindah ke sini. Alifa, Anissa, Excel, Fatimah, Naufal dan Raihan. Ayo sebelah sini. Ayo kelompok 1 silakan di sini. Alifa, Anissa, Excel, Fatimah, kemudian Naufal dan Raihan. Kelompok 2. Oh, Naufal nggak masuk, oke. Kenapa? Fatimah Nania, sorry. Fatimah Nania, sini. Sebelah sini. Yang kedua, kelompok 2 di sebelah sana belakang. Maiza, Fatania, Ataya, Nafisa, Rifki, Fahreza, Giana, Firdaus, Keandra di sebelah sana. Ya. Kelompok 3 di sini Nur Latifa, Andin, RP Delvino, Kirel, Sabhataju, Kalista, Tony, Agus di sini. Di sini ya 3. Ayo kelompok 3. Diingat kelompoknya. Kemudian kelompok 4 di sebelah sana. Boy Juno, Alea Mahira, Fajar, Maulana. Ambil nilai di sini ya. Jadi jangan pasif ya, jangan sampai kalian nanti nggak memberikan pendapat ya. Nanti akan Mem tunjuk siapa yang akan mempresentasikan kelompok lain yang menanggapi
pendapat atau jawaban dari kelompok yang Mem tunjuk ya, seperti itu. Di akhir nanti Mem akan memberikan umpan balik ya, kalian refleksi apa yang sudah diperoleh di pelajaran hari ini. Sudah? Mem beri waktu 20 menit ya dari sekarang. Kenapa? Iya, nggak usah dimasukin dulu. Tulis nama kelompoknya. Siapa yang bagian menulis? Ya. Perhatikan, meskipun di situ cuma memberikan satu, perhatikan semua. Halo. Meskipun memberikan satu lembar, tapi semuanya harus mencatat jawaban yang sudah didiskusikan di buku tulis masing-masing. Ayo segera. Ayo. 20 menit ya dari sekarang. Ayo silakan di Kenapa? Kertasnya boleh dijawab. Ya dijawab, diambil dari buku ya. Nah, halo. Ayo pada ke situ loh. Agak ke sini. Kamu gimana ya? Gak bisa ini nanti, nggak tahu. Kenapa? Asimilasi itu bentuk perpaduan ya antara budaya yang satu dengan budaya yang lain dipadukan ya. Gitu. Maksudnya ayo bergabung. Sudah tahu tak? Gini atau dibagi? Kamu ngerjakan yang mana berdua gitu kan, ini susah hadapnya ini. Ayo silakan dirundingkan tapi ya. Satu orang nanti pilih. Enggak harus ketua. Ayo yang bertanggung jawab adalah ketuanya, tapi ayo harus di bisa pendapatnya, nanti kita bahas bareng-bareng. Ayo. Ayo 10 menit lagi, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Segera diselesaikan. 10 menit lagi. Ganti yang Kerjasama yang bagus dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka kita sebagai generasi muda, kita harus bekerja sama dengan teknologi agar dapat menciptakan pengembangan inovasi ilmu pengetahuan. Gitu. Iya. Apakah Mem boleh bertanya ya? Nah tadi kan bahas tentang AI ya kan. Nah sebagai seorang siswa, nah dalam mencari jawaban atau inilah menjawab pertanyaan atau menjawab soal. Nah bolehkah menggunakan AI? Sebenarnya nggak boleh. Ya nggak boleh. Kenapa? Karena biasanya di tugas itu kayak guru itu kan ngasih apa namanya, biar guru tuh tahu kemampuan siswa. Iya. Kalau siswanya pakai AI itu kan berarti kayak sama aja curang gitu loh. Terus jadinya nilainya itu nggak asli dari kemampuannya gitu. Oke, ada yang tanya lagi tentang ini jawaban tadi harus menyeimbangkan tentang adanya teknologi. Sekarang kan berkembang AI ya, teknologinya ada AI. Nah, itu seperti apa sih? Coba dijelaskan lagi. Berarti harus apa? Sebagai generasi bangsa ini harus menggunakan AI secara apa? Secara Baik. Secara baik, secara bijaksana penggunaannya. Kalau ingin mendapatkan informasi ya tentang pendidikan boleh, tapi kalau untuk menjawab soal ya tidak disertai dengan berpikir dulu ya sesuai dengan penjelasan guru itu, maka tidaklah baik ya, harus digunakan dengan sebijak-bijaknya. Oke, itu tadi jawaban nomor 1. Sudah itu aja. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 4 Mem ingin dijawab sama
Apa itu ya? Kamu Mbak yang kamu sini. Sini, Siva. Dari pengaruh asing. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana cara yang dapat diterapkan oleh pemimpin bangsa saat ini dalam menjaga kedaulatan negara dari pengaruh bangsa asing ya, sepertinya kayak gitu ya, pengaruh bangsa asing. Yang namanya kedaulatan negara itulah negara itu memiliki kekuasaan mengatur sendiri, ya kan, mengatur sendiri pemerintahannya supaya apa, tidak dipengaruhi dan tidak dikuasai oleh bangsa lain, kan gitu. Itu namanya kedaulatan negara. Nah, bagaimana caranya agar di suatu negara itu tidak ada pengaruh dari bangsa lain yang seperti kemarin itu kan dijelaskan oleh Mem tentang Turki yang mendominasi ya kerajaan apa Daulah Abbasiyah kok kerajaan. Ayo, gimana jawabanmu? Merekrut warga lokal dan melatih mereka agar berjiwa patriotisme dan nasionalisme untuk membela dan membantu negara agar kesatuan tetap terjaga. Oke, jadi kelompok 4 mengatakan bahwa itu bisa kita lakukan supaya tidak mendapat pengaruh atau dikuasai oleh bangsa asing, bangsa yang lain. Maka kita harus sebagai warga lokal, warga Indonesia, melatih penduduk atau warga Indonesia itu supaya memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air, supaya mereka juga memiliki jiwa patriotisme ya dalam membela negaranya, yang memberikan yang terbaik untuk negaranya supaya kedaulatan negara tetap terjaga ya, tidak dikuasai oleh bangsa lain, supaya tidak ini ya nak ya, dikuasai dan hancur ya. Oke, itu tadi jawabanmu di nomor 2. Sudah, itu saja. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4 ya? 4, baik sekali jawabannya. Oke, good. Coba. Ya. Pertanyaannya jawab dulu. Dibaca dulu baru dijawab. Jika kamu menjadi seorang pemimpin OSIS atau ketua kelas di sekolahmu, bagaimana cara kamu mengkonstruksi sistem administrasi yang tertib dan efektif dengan meneladani penertiban administrasi pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah? Anggota OSIS menjaga atau berjaga di beberapa tempat untuk menjaga peraturan tetap berlaku secara efektif. Anggota OSIS berjaga di pos-pos tertentu gitu Iya. agar dapat menjaga ketertiban siswa yang lainnya gitu. Ada pendapat yang lain yang berbeda, akan memberikan tambahan poin? Siapa? Ada yang lain? Misalnya coba ini. Nah, coba Mem ingin kelompok 5. Mana kelompok 5 lagi? Sini, bagus jawabannya. Estu, sini Estu. Coba kamu di sini dulu ya. Ayo, Estu. Coba dibaca yang nomor 3 jawabanmu. Nanti mungkin dari teman-teman ada yang menyangga. Maka cara untuk mengonstruksi sistem administrasi agar tertib dan efektif adalah dengan membagi tugas sesuai dengan yang sudah ditentukan, lalu membagi rasa dan meningkatkan keamanan dalam pengelolaan administrasi. Oke, berarti menurut kelompok 5 memberikan tanggung jawab tugas ya kepada anggotanya ya supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, mengontrol juga ya, seperti itu sesuai dengan tugas mereka masing-masing itu seperti apa ya kan. Tentunya ketua OSIS juga harus mencontohkan yang pertama dulu ya dalam hal disiplin, menjalankan aturan ya dan lain sebagainya. Kemudian juga membantu dalam proses ini ya, menghimpun data, misalnya tentang ketertiban kelas, nah tentang kebahasaan. Nah itu kan biasanya OSIS juga melakukan itu ya, mengambil informasi merekap ya per kelas itu siapa yang the worst class ya, siapa yang the best ya, seperti itu. Nah itu lebih ditingkatkan lagi dan lebih sesuai dengan prosedurnya ya, ada pengawasan di situ ya supaya bisa. Oke, good, di kelompok 5. Oke, yang belum ini kelompok
6 ya, kelompok 6 tadi belum ya. Kelompok 2, dulu kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Mbak silakan maju Mbak kamu. Oke, kamu menjawab nomor 2. Nomor 2. Ayo silakan. Ya. Setelah mempelajari perjuangan politik dan militer Daulah Abbasiyah, bagaimana Yang cara keras. dapat diterapkan oleh pemimpin bangsa saat ini dalam menjaga kedaulatan negara dari pengaruh asing? Dalam politik, kita bisa menjaga kedaulatan negara dari pengaruh asing dengan menjalin kerjasama dengan negara lain, sehingga dapat menambah kekuasaan dan kekuatan dan kekuasaan negara kita. Sedangkan untuk militer, kita bisa fokus pada membangun landasan pemerintahan dan militer yang kuat, sehingga negara lain tidak mudah menguasai negara kita. Oke, good. Berarti nomor 2 dijawab oleh kelompok 2. Yang pertama yang dilakukan adalah dengan cara apa? Menjalin kerjasama diplomasi, hubungan kerjasama dengan negara lain ya, supaya apa? Ketika ada yang mengalami permasalahan bisa diselesaikan dengan baik ya, tanpa ada perpecahan atau konflik ya, seperti itu, atau penyerangan dari negara lain. Kemudian yang kedua dengan cara apa ini? Memperkuat pertahanan militer ya nak ya. Nah supaya apa? Nah namanya militer itu pertahanan yang utama juga ya nak ya, dari penyerangan bangsa asing ya, supaya bangsa kita tidak dijajah dan tetap menjadi negara yang damai, aman dan tentram ya. Oke, good. Dari kelompok 2, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 6 ya yang belum ya. Kelompok duduk, semuanya duduk boleh. Oh, kelompok 3 ya tadi yang belum ya. Kelompok 3 silakan maju. Ayo kelompok 3. Ayo Mbak maju. Kamu sayang. Sudah habis ya waktunya ini. Terakhir nomor 2. Setelah mempelajari perjuangan politik dan militer Daulah Abbasiyah, bagaimana cara yang dapat diterapkan oleh pemimpin bangsa saat ini dalam menjaga kedaulatan negara dari pengaruh asing? Pemimpin harus tetap menerima bahasa asing. Namun masyarakat harus tetap memiliki jiwa patriotisme atau nasionalisme agar bangsa tersebut tidak mudah terpengaruh oleh bangsa asing dan terpecah belah. Oke, good. Itu penjelasannya. Harus memiliki jiwa patriotisme ya, nasionalisme tadi hampir sama ya dengan kelompok yang lain tadi. Oke, good. Silakan kembali untuk diskusi kalian ya. Sudah selesai ya. Untuk akhir pembelajaran ini, Mem ingin satu dari kalian coba saya menjelaskan apa sih yang kalian peroleh tadi, khususnya tentang pengembangan ilmu pengetahuan ya. Mengambil pelajaran dari Daulah Abbasiyah, peradaban Daulah Abbasiyah. Coba kamu aja nak, kamu ya. Tadi Mem kan sudah menjelaskan ya tentang kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Nah, bagaimana sih caranya kamu meneladani adanya kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah supaya kamu itu bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan baik, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik. Bagaimana caranya? Cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik, yaitu seorang pemimpin itu harus rela untuk menyisakan uang hartanya sendiri demi kemajuan sebuah negara. Seorang pemimpin harus mau mengorbankan kekayaannya atau memiliki perhatian yang sangat ya dalam hal pendidikan untuk memajukan pendidikan seperti itu. Terus kalau sebagai generasi muda seperti apa? Kalau kamu sebagai generasi muda bukan seorang pemimpin, bagaimana caranya kamu memajukan pendidikan di Indonesia? Bagaimana caranya? Kamu Mbak, bagaimana caranya sebagai generasi muda kamu memajukan pendidikan atau mengembangkan pendidikan di Indonesia? Sebagai murid atau Iya, siswa.
Mm-mm. Kita sendiri juga harus memulai berinovasi untuk belajar agar tidak ketinggalan Memulai berinovasi untuk belajar agar tidak ketinggalan. hal-hal yang terbaru. Gitu. Sudah seperti itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kita cukupkan sampai di sini ya, Nak ya. Perhatikan. Beri penguatan kembali ya bahwa dalam memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia, kita harus meneladani adanya kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sebagai Gen Z, kalian Gen Z, tentunya kan kalian mahir dalam penggunaan teknologi ya kan. Kalian harus menggunakan teknologi dengan bijak. Misalnya memberikan informasi tentang pendidikan ya. Kalian mengambil informasi pelajaran tentang pendidikan di melalui teknologi ya, melalui bisa juga membagikan atau share melalui WhatsApp ya, melalui IG ya Nak ya, kemudian lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, harus bijak, saya garis bawahi ya. Dalam hal politik itu juga kita harus bisa menjalin hubungan baik terhadap sesama ya Nak ya, supaya apa, di Indonesia ini nanti tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan ya, seperti itu. Dalam hal kemiliteran, maka kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi supaya kita bisa memberikan sumbangsi yang besar kepada Indonesia dalam hal pendidikan maupun yang lainnya ya. Sebagai siswa giatlah belajar ya, menuntut ilmu setinggi-tingginya supaya bisa mengamalkannya dan bermanfaat, memberikan inovasi-inovasi baru di dalam dunia pendidikan, seperti itu ya. Itu yang menjelaskan di pelajaran pada hari ini ya. Minggu depan silakan dipelajari tentang ahlu sunnah wal jamaah ya. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.